Terus, nah, orang yang khudi, orang yang jelas egonya, jelas kediriannya, punya 5 ciri. Yang pertama, self-reliance, percaya diri. Yang kedua, self-respect, menghargai diri. Yang ketiga, self-confidence, yakin pada dirinya sendiri. Yang keempat, self-preservation, menjaga diri. Karena dia yakin benar ya dia self-preservation. Dan yang kelima, self-assertion, menegaskan diri. Jadi orang yang tegas identitasnya itu biasanya percaya diri. Saya sering bilang di antara cirinya orang yang percaya diri itu tidak cerewet nyari kesalahannya orang lain. Dia sudah yakin dirinya benar. Dan tidak butuh bukti bahwa yang lain salah, baru jelas aku benar. Karena dia sendiri sudah aku yang benar ya menurutku yang gini ini ya sudah. Biasanya yang masih nyari-nyari salahnya yang lain itu masih belum yakin benar dengan miliknya. Dia butuh diyakinkan dengan, loh itu lo salah, berarti yang benar ini. Tidak percaya diri. Jadi buktikan bahwa kamu percaya diri dengan kebenaranmu. Jadi karena kamu percaya dengan kebenaranmu, kamu tidak butuh untuk menilai salahnya orang lain. Tidak usil dengan benar salahnya orang lain. Karena ya aku yang benar, tidak perlu aku usil, menurutku yang lain ya tidak pas. Sudah. Tapi kalau kamu masih cerewet dengan miliknya orang lain, itu menunjukkan sebenarnya kamu tidak pede dengan kebenaranmu sendiri. Maka orang yang beratribut khudi itu percaya diri, tidak gampang dipengaruhi. Yang kedua, menghargai dirinya sendiri, tidak memandang rendah dirinya dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Dia melihat dirinya berharga tanpa harus merendahkan yang lain. Justru ketika dia merendahkan yang lain, menunjukkan dirinya sendiri rendah. Jadi self-respect, hargai dirimu. Ya menghargai diri itu jangan sampai keluar yang jelek-jelek dari dirimu, dari mulutmu, dari perbuatanmu, bahkan dari hatimu. Itu menghargai diri. Kalau menghargai diri aja tidak bisa, ya menghargai orang lain susah. Itu cirinya orang yang ego. Yang ketiga, yakin. Ini lebih mantap dari percaya. Confidence. Biasanya kalau bahasa Indonesia ini dilawankan dengan minder. Dalam banyak hal mungkin kalian bisa, tapi tidak ada gunanya kebisaanmu itu karena kamu tidak punya self-confidence. Tidak yakin dengan dirimu sendiri. Apa iya Pak saya bisa? Nah, itu pertanyaan paling berbahaya. Karena dengan itu menunjukkan kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Mending kamu yakin terus gagal daripada kamu nggak gerak-gerak karena selalu tanya apa iya saya bisa. Mending kamu nulis saja dan hasilnya jelek daripada kamu mikir apa bisa Pak saya nulis yang bagus ya? Apa bisa saya? Ya wis, tidak jadi-jadi, tidak jalan-jalan. Self-confident, percayalah dirimu bisa. Kalau nggak bisa, akan kelihatan kelemahanmu di mana dan diperbaiki. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, ya sudah. Kayak kamu nulis tesis, apa skripsi, apa disertasi. Itu kalau kamu kesuwen mikirnya, ini bisa nggak ya aku bahas tema ini ya? Jangan-jangan nanti bukunya susah. Jangan-jangan nanti ya tidak jalan-jalan. Maju aja. Nanti kalau ada salahnya di mana kan ada yang baca, kan ada yang bimbing, kan ada yang nguji meluruskan. Nah nanti kalau nggak ketahuan Pak,
jeleknya di mana? Alhamdulillah. Ya, bisa lulusnya lebih cepat. Jadi yakinlah pada dirimu. Itu menunjukkan egomu mantap. Yang keempat, self-preservation. Karena kamu yakin dirimu bisa, maka ya kamu menjaga dirimu. Tidak menyia-nyiakan bakatmu. Tidak membuang-buang kemampuanmu. Tidak menghabis-habiskan energimu untuk yang tidak penting. Itu namanya self-preservation. Yang kelima, self-assertion. Self-assertion itu menegaskan dirinya terus-menerus. Aku bisa. Aku mampu. Aku ini muslim yang baik kok. Aku ini mahasiswa yang rajin kok. Aku ini tuh menegaskan diri terus-menerus. Cirinya itu. Kalau kita tidak punya 5 ini, kita tidak akan jadi sesuatu. Kalau ada yang ingin jadi artis, ya harus yakin bahwa kamu bisa jadi artis. Meskipun figuran, bagian dipukuli, bagian ditendangi, tapi bisa. Jangan khawatir. Kalau ada yang ingin jadi ustadz, kamu bisa jadi ustadz. Meskipun mungkin di awalnya masih grogi, keliru-keliru, tidak apa-apa. Lama-lama lanyah, lama-lama lancar. Kalau ada yang ingin jadi dosen, pasti bisa. Meskipun awalnya grogi. Itu namanya ego. Bentuklah, kuncinya di dirimu, bukan di yang lain. 5 ini kan kuncinya dalam diri kita semua. Oke, tujuannya kemana sih Pak? Kok bangun ego yang semacam itu? Tujuannya apa? Ya biar kita jadi sesuatu, kalau bahasanya Iqbal. Kalau kita pribadinya sudah mantap, tinggal diarahkan. Kalau kitanya sendiri pribadinya masih labil, dibentuk apa aja tidak bisa. Jadi ego itu dimantapkan untuk menjadi sesuatu. Wes, kamu ingin jadi apa? Kalau egomu kuat, pasti bisa. Tapi kalau kamu labil, ya susah menggapai targetmu, menggapai cita-citamu. Jadi tujuannya ego, kata Iqbal, bukan to see something, tapi to be something. Menjadi sesuatu. Bukan untuk memahami sesuatu atau untuk melihat sesuatu. Karena to be something, menjadi sesuatu, maka prosesnya evolutif terus. Evolutif itu kayak tadi pengen jadi ustadz. Pertama groginya 90%. Besok tinggal 80, besoknya lagi tinggal 70, besoknya lagi 60. Lama-lama ngomongnya lancar. Mungkin ada yang tanya, Pak Faiz kok ngomongin ya bisa terus. Loh ya kalau keseringan. Salahmu sendiri disuruh ngomong terus tiap malam Kamis. Awalnya ya rodok mikir-mikir nyari bahan. Lama-lama lancar. Kenapa? Sudah jadi habit. Terus biasanya ngono tenang aja lah. Baca dikit-dikit gak apa-apa. Karena sudah terbiasa. Loh, kalian juga bisa kok. Kalian sama saya kan dekat jaraknya. Mesti iso, tidak usah khawatir. Ya kapan-kapan misalnya saya malam Kamis tidak berhalangan, salah satu boleh mewakili di sini. Ya tidak apa-apa tuh ya, latihan. Ya. Tidak cuma nulisnya, sekarang kan nulisnya bisa gantian. Ada beberapa yang hari ini mau bikin buku itu nulis. Awalnya kan saya, besok kalian. Yang di sini juga bisa begitu nantinya. Jadi gantian. Ya kalau gitu kan, kalau tidak gitu tidak ada regenerasi. Harus ada yang bisa dan harus ada yang mau. Kalian pasti bisa. Bukan urusan nanti ini kan masih gradul-gradul Pak. Ya harus dilewati fase gradul-gradulnya dulu. Karena sifatnya memang evolutif. Lama-lama lancar. Atau kalau mau, ya wis lah tidak apa-apa malam Kamis saya. Besok malam Senin, malam Selasa, malam Rabu bikin sendiri, giliran. Untuk kepentingan bareng-bareng biar lanyah. Besok di kampungnya masing-masing bikin ngaji filsafat tandingannya sini. Kan sudah terlatih, tidak apa-apa. Materinya boleh pakai ini, bahannya boleh pakai ini. Nah, jadi caranya begitu.
Jangan minder. Kalau kayak gini terus dan kamu tidak gerak-gerak, ya yang naik terus levelnya saya, kalian mandek. Kalian juga harus gerak. Kalau malam Kamis dikhususkan saya boleh, tapi nanti mungkin bikin sendiri forum malam Selasa, malam Rebu, nyari jam yang cocok. Tidak harus sebanyak ini, mungkin yang punya komitmen aja 10, 15, 8, 2, tidak apa-apa lah, berdua di sini latihan saling nyeramai. Loh, itu kan bisa juga, tidak masalah. Itu salah satu cara untuk membangun citra diri.